Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nurul Jamilah dari 11 TKJC. Hari ini saya akan melakukan presentasi materi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Yang pertama, ada sejarah ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau disingkat IRLP. Teknologi ini diyakini menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata, proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini, lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Nah, jadi karena sistem ROIP ini memberikan banyak kemudahan dan manfaat, makanya teknologi tersebut sudah digunakan lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia ya. ROIP ini menggunakan standar dari VoIP. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem LAN Mobile Radio atau LMR seperti Push to Talk atau PTT. Selanjutnya, B. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama ada base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital ACAT (Wireless Telecommunication). Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Yang kedua, IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Yang ketiga ada IP interface. Interface merupakan mekanisme komunikasi antar user dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Yang keempat ada repeater. Repeater merupakan perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal yang berisi data dalam suatu jaringan. Dengan menggunakan repeater, maka jangkauan jaringan akan lebih luas. Repeater menerima sinyal dan kemudian memancarkan kembali sinyal yang identik dengan sinyal asal, tetapi dengan cara yang berbeda. Umumnya, repeater memancarkan kembali sinyal tersebut dalam frekuensi yang berbeda dari frekuensi sinyal asal. Nah, definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak kalian harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan repeater, maka pengiriman data dari satu node ke node lain akan memiliki kualitas yang sama. Selain repeater untuk Wi-Fi, ada jenis satu repeater lagi, yaitu untuk kabel. Fungsi repeater kabel ini untuk menguatkan sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Biasanya setiap jarak berapa meter, kalian perlu menambahkan repeater kabel agar sinyal data tetap kuat. Penggunaan repeater ini biasa untuk kabel jaringan yang menghubungkan dua lokasi yang sedikit jauh. Yang C, software yang untuk membangun server radio online. Yang pertama ada Icecast. Icecast adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Icecast dikembangkan oleh CPHORG Foundation, sebuah organisasi non-profit yang memproduksi software dan multimedia format gratis. Jadi Icecast adalah sebuah free server software untuk streaming multimedia.
Icecast adalah sebuah streaming media server yang mendukung OGG, Vorbis, dan MP3 audio stream. Icecast ini dapat digunakan untuk membuat radio internet atau jukebox pribadi atau di antara keduanya. Icecast sangat fleksibel sehingga format-format baru sangat mudah ditambahkan dan mendukung standar terbuka untuk komunikasi dan interaksi. Radio streaming berbasis Icecast bisa didengarkan di web player tanpa perlu tambahan plugin apapun selain Flash. Yang kedua ada Shoutcast. Shoutcast adalah sistem multiplatform transmisi audio melalui internet yang diciptakan oleh Nullsoft. Pengguna bisa menggunakan MP3 atau ACC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Klien dan server dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD, GNU atau Linux, macOS. Program yang kompatibel dengan Shoutcast memungkinkan pengguna untuk membuat radio online sendiri dan dapat menggunakan program populer seperti WinAMP, Broadcast, XMMS, atau iTunes. Yang ketiga ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau yang disingkat DSS adalah software streaming server yang menggunakan protokol RTP atau RTSP. Jadi protokol RTP ini singkatan dari Real Time Transport Protocol, adalah protokol data yang digunakan server untuk mengirimkan data pada klien, dan RTPS merupakan kependekan dari Real Time Streaming Protocol, adalah protokol komunikasi yang digunakan di antara klien dan server. DSS adalah software streaming server pertama yang bersifat open source, dikembangkan oleh Apple. Darwin Streaming Server ekuivalen dengan QuickTime Streaming Server dan berdasarkan kodenya. Nah, keunggulan memakai DSS ini karena DSS merupakan software open source tadi ya, yang bersifat free atau gratis dan instalasi cukup mudah di sistem operasi FreeBSD. D. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama ada berbasis kabel atau wireline. Yang pertama ada kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel dengan penghantar tembaga dan biasanya dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol, sehingga biasa disebut kabel instalasi. Jadi kalau kabel tembaga untuk jaringan ini ya kita bisa ambil kabel koaksial dan kabel UTP. Nah, prinsip kerja kabel koaksial adalah dengan menghantar sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Saat ini kabel koaksial sudah mulai banyak ditinggalkan oleh pengguna karena port BNC pada perangkat komputer dan jaringan sudah jarang ditemui. Ini karena untuk pemasangan kabel koaksial membutuhkan keahlian yang khusus, tidak mudah memasang konektor jenis kabel lainnya. Kalau kabel UTP ini termasuk ke dalam jenis kabel twisted pair yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan, jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Untuk cara kerjanya sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan menghantarkan arus listrik. Pada lapisan dalam kabel twisted pair terdapat kawat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Yang kedua ada fiber optik. Fiber optik adalah serat halus dari bahan kaca atau silika yang berguna untuk transmisi, transfer, dan penghantar sinyal. Berbeda dari kawat tembaga, sinyal tersebut bukan listrik, melainkan cahaya. Fiber optik atau optical fiber berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari rambut. Karena berbahan dasar kaca, kalian tidak akan mudah melihatnya secara langsung dengan mata. Meskipun menggunakan kaca tipis, kabel tersebut sangat kokoh dan tidak mudah rusak. Nah, pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkungan jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detik. Selain itu, karena tidak membawa listrik
Karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh, harus membayar lebih mahal kan ya. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak banyak dipakai oleh sembarangan orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik ini. Fiber optik ini pun memiliki 4 bagian utama, yaitu ada core yang penampakannya seperti rambut itu yang ada di bagian inti ini ya. Core berfungsi sebagai penghantar cahaya dan ukurannya menentukan kapasitas bandwidth. Lalu ada cladding atau yang disebut juga selongsong. Fungsinya sebagai pelindung sekaligus tempat pembiasan dan pemantulan cahaya. Bagian dalam dibuat mirip cermin dengan diameter tertentu. Selanjutnya ada coating yang berfungsi untuk perlindungan dasar dari gangguan luar. Material yang dipakai juga sangat kokoh dan tidak mudah rusak. Dan yang bagian paling luar ada outer jacket. Ini merupakan bahan yang sama dengan kabel tembaga. Komponennya dapat berupa plastik atau bantalan yang halus untuk mengurangi shock. Bagian ini kadang juga ditambah komponen lain untuk perlindungan ekstra. Yang ketiga ada hybrid. Hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Hybrid fiber koaksial dioperasikan secara global oleh jaringan kabel. Jaringan serat optik pada HFC ini dapat memanjang dari head-end operator kabel utama sehingga ke node-node serat optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Head-end utama terdiri dari piring-piring satelit yang berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal video jarak jauh. Lalu selanjutnya ada juga berbasis nirkabel atau wireless, atau juga bisa kita sebut tanpa kabel. Jadi yang pertama ada BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan jenis gadget lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Nah, BTS ini bisa sering kita sebut yaitu stasiun pemancar. Jadi secara singkatnya BTS ini merupakan sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antar peranti komunikasi dan jaringan operator. Banyak orang yang sering salah kaprah dalam mengartikan BTS. Umumnya karena menganggap tower BTS adalah BTS itu sendiri. Faktanya adalah tower BTS merupakan salah satu komponen dari perangkat BTS. Tower sendiri adalah suatu menara yang dibuat dari besi ataupun pipa. Yang kedua ada BSC atau Base Station Controller. Base Station Controller atau BSC tadi adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menggabungkan antara BTS, komunikasi menggunakan A-bit interface, dan MSC, komunikasi menggunakan A interface. BSC mengatur semua fungsi hubungan radio dari jaringan GSM. BSC adalah suite berkapasitas besar yang menyediakan fungsi seperti handover HP, penyediaan channel radio, dan kumpulan dari konfigurasi data beberapa kel. Beberapa BSC dapat dikontrol oleh setiap MSC. Nah, tugas terpentingnya BSC ini adalah memastikan fungsi terbaik dari sumber daya radio. Adapun juga fungsi utama dari BSC seperti manajemen radio network, manajemen RBS, penanganan TR, manajemen jaringan transmisi, operasi internal BSC, dan pemeliharaan, serta penanganan koneksi MS.
Yang ketiga ada MSC atau Mobile Switching Center. MSC adalah merupakan titik Yang ketiga ada MSC atau Mobile Switching Center. MSC adalah titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan yang lain, seperti konversi call, fax, dan circuit switched data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan penggunaan dan permintaan handover selama panggilan berlangsung, dan melakukan perhitungan dari biaya dan juga monitoring dari percatatan penanggungan layanan. Nah, dari MSC, sebuah jaringan seluler berkomunikasi dengan jaringan luar, misalkan jaringan telepon rumah atau Public Switches Telephone Network atau disingkat PSTN, jaringan data Integrated Service Digital Network atau ISDN, Circuit Switched Public Data Network atau CSPDN, dan Packet Switched Public Data Network atau PSPDN. Yang keempat ada SMSC atau Short Message Service Center atau SMS Center, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpan untuk sementara, dan memforward atau mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber atau MS ataupun ASMR tujuan. SMSC mempunyai peran penting dalam arsitektur SMS. SMSC berfungsi menyampaikan pesan SMS antara mobile station, HP, dan juga melakukan fungsi store pada forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak dapat menerima pesan. Di dalam jaringan, sebuah operator dapat mempunyai lebih dari satu perangkat SMSC sesuai besar trafik SMS jaringan tersebut. Nah, oke, itu saja materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.